Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang topik berdiferensiasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Halo, nama saya Hasanuddin. Saya mengajar di SD Negeri Kadilangu, Kecamatan Teranggel, Pati. Ikan bandeng enaknya dibakar. Jangan lupa pakai sambal terasi. Selamat jumpa sobat pengajar. Sudah siapkah belajar diferensiasi? Nah, itu konten yang saya buat tadi ya. Semoga kita selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Berdiferensiasi ini biasanya sudah kita lakukan ya kalau kita di kelas. Kalau dengan pernahkah Bapak atau Ibu guru menemukan siswa yang terkadang ketika kita berikan materi ada yang terlihat semangat dan ada pula yang kurang semangat? Anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamannya yang mereka miliki. Makanya itu kita sering menemukan keberagaman yang ada di setiap siswa. Untuk itu kita melakukan pemetaan aspek kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, serta keterampilan berpikir dan sebagainya. Itu dari kesiapan belajar. Kemudian yang kedua adalah minat. Minat yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar, yaitu merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lainnya. Nah, itu yang perlu kita persiapkan dalam pemetaan aspek kebutuhan belajar. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi diferensiasi. Yang pertama yang nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya, yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran atau ke materinya, perlu Anda ketahui bahwa ada alat pengukur kesiapan belajar siswa jika ada di pembelajaran di PGB. Jika memetakan berdasarkan kesiapan murid, maka kita harus menentukan siapa yang akan diberikan bahan belajarnya bersifat fondasional dan siapa yang akan diberikan bahan ajar yang bersifat transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat fondasional atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi bersifat transformasi atau ide-ide yang diakses mereka harus yang bersifat mendasar. Sementara yang berada di sisi lain, untuk siswa yang bersifat transformasional,
maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka sebuah tantangan atau pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat mengembangkan mereka untuk bisa mengembangkan pengalaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih belajar dalam berpikir secara konkret. Saat belajar, murid harus merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak untuk melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan secara konkret. Misalnya, saat kita mengajari anak-anak kelas rendah tentang konsep nilai tempat, maka kita harus menyiapkan beberapa macam contoh yang secara konkret atau secara jelas, fisiknya nyata. Contohnya kalau dalam hitung-hitungan yang paling mudah adalah menggunakan stik es krim, atau misalnya menggunakan sapu lidi. Nah, itu yang berbentuk nyata ya, sebagai bahan mereka yang mereka lihat secara nyata atau konkret. Untuk murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan dengan gambar atau bahkan mereka bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak pada tingkatan yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Selanjutnya, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten yang pertama adalah menurut dari atau kita pilih dari minat siswa. Misalnya dalam mempelajari materi pelajaran literasi, guru dapat menyediakan buku yang nanti dipilih oleh murid itu sendiri. Jadi kita membawa beberapa buku, nanti siswa kita diberikan kesempatan untuk memilih buku yang pengen dia baca. Jadi kita bebaskan, walaupun itu komik sekalipun, karena kita dalam materi ini adalah tentang pembelajaran literasi. Walaupun komik itu tetap ada literasinya. Biasanya kan anak-anak SD kan suka dengan komik, yaitu tidak apa-apa, karena tujuan utama kita adalah tentang literasi, tentang minat dia untuk mau membaca. Nah, kedua yang bisa kita lakukan, contohnya lagi, kita mengajak siswa berkunjung ke perpustakaan agar mereka lebih leluasa memilih buku yang diminati. Biasanya kalau perpustakaan besar itu banyak sekali buku-buku yang sangat menarik. Walaupun terkadang memang kalau sebenarnya anak SD kadang ada buku yang kurang pas, jadi kita sebagai guru wajiblah menuntun. Misalnya anak kelas 1 SD, dia pasnya itu membaca tentang apa? Tentang dongeng, tentang cerita, komik. Nah, untuk kelas 5 atau kelas 4, 5, 6 mungkin tentang ensiklopedia, tentang hewan, tumbuhan, seperti itu kita arahkan. Itu kalau diferensiasi konten menurut minat. Sekarang diferensiasi konten
menurut profil belajar. Misalnya dalam mempelajari materi pembelajaran di kelas, kita akan menemui berbagai macam gaya belajar sesuai dengan profil belajar siswa yang beragam. Gaya belajar visual contohnya, lebih baik dalam memberikan materi kepada pembelajar dengan gaya belajar visual, kita bisa memberikan media pembelajaran dengan bentuk gambar seperti itu. Itu kalau gaya belajar visual. Atau kita putarkan di LCD proyektor biar mereka juga melihat gambar-gambar. Gaya belajar visual ini kebanyakan memang dimiliki anak SD, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Mereka lebih suka dengan gambar-gambar. Kemudian gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Kalau siswa yang gaya belajarnya auditori, materinya kita berikan dalam bentuk audio, bisa mendengarkan radio, bisa mendengarkan suara, atau dengan metode lama yaitu metode ceramah, itu mereka juga tertarik. Itu kalau untuk gaya belajar auditori. Namun selama ini kan kita anggap semua itu sama. Kita anggap semua anak itu gaya belajarnya auditori. Padahal belum tentu semua anak memiliki gaya belajar auditori. Untuk itu adanya pembelajaran diferensiasi ini memberikan kesempatan kepada kita dan juga siswa untuk memperoleh pembelajaran yang menurut saya lebih menarik lah, karena sesuai kebutuhan anak didik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Kalau anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, lebih baik materinya dengan praktek langsung atau kita berikan sebuah project seperti itu. Nanti siswa diberikan kesempatan misalnya tugas membuat sebuah kerajinan dari barang bekas. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplor imajinasi yang dia punya. Itu untuk anak yang punya gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Penjelasannya seperti ini. Yang dimaksud proses di sini itu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi dan materi yang dipelajari. Saat kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yang kemudian akan terpikirkan bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi, proses seperti apa yang dibutuhkan, terus apakah mereka itu bekerja dalam kelompok atau mandiri. Setelah pemetaan kebutuhan belajar murid kita tentukan, nanti dalam pelaksanaannya kita juga akan menemui misalnya ada kelompok yang yang mendapatkan bantuan, apakah dia cukup diberi arahan atau ada kelompok yang harus kita dampingi, atau juga ada kelompok yang perlu penguatan atau pemantik. Jadi kita lihat nanti di proses itu pasti ada perbedaan. Itu dalam perjalanan proses yang akan kita temukan. Kemudian, bagaimana cara melakukan diferensiasi proses? Yang pertama yaitu kegiatan berjenjang. Kegiatan berjenjang ini maksudnya kita memberikan tugas kepada siswa dari tugas yang agak mudah terlebih dahulu, jangan yang langsung sulit. Jadi dari mudah ke sedang ke yang lumayan sulit, kemudian yang sulit.
itu kita namakan kegiatan berjenjang. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemandu atau tantangan. Biasanya ketika kita memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, yang pertama pasti pemantik dulu, pemantik untuk memantik siswa untuk mau bertanya atau mau mengutarakan pendapatnya. Kemudian kita berikan pertanyaan pemandu. Ini seperti coaching. Pertanyaan pemandu itu sekali atau 2 kali. Kalau coaching kan terus. Kalau ini pemandu cuma sekali. Misalnya kita berikan, apakah kalian bisa membuat sebuah mobil-mobilan dari kardus bekas cah? Atau apakah kalian bisa membuat sebuah manisan dari gula? Nah, seperti itu. Pasti kalau siswa kita berikan pertanyaan pemandu atau pertanyaan tantangan, mereka terasa seperti itu, ada semangatnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, membuat agenda individual, yaitu ketika siswa atau dalam sebuah kelompok mengerjakan suatu tugas, nanti diberikan tugas per individu untuk menuliskan refleksi tentang apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apakah dia senang atau dia kurang senang, dan yang terakhir, bagaimana cara pembelajaran selanjutnya agar dia semangat. Nah, berikan pertanyaan seperti itu. Itu untuk membuat agenda individual. Kemudian yang keempat, memvariasikan lama waktu. Ini tentang tugas ya. Jadi tidak harus misalnya hari ini ada tugas mengamati pertumbuhan kecambah di tempat yang ada cahaya dan di tempat yang tidak ada cahaya. Itu kalau 1 hari tidak mungkin selesai, pasti butuh waktu beberapa hari. Misalnya kita kasih seminggu, jadi tiap hari mereka akan mengamati perkembangan tumbuhnya kecambah itu tentang variasi lama waktu. Ada juga tugas yang sekali jadi, maksudnya sehari selesai. Contohnya kalau kita beri project membuat mainan dari barang bekas, kan kita buat kelompok, satu kelompok itu bekerja dalam sehari itu selesai. Itu kalau sehari itu variasi ya, ada yang lama, ada yang cepat. Itu memvariasikan lama waktu. Kemudian mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa, mungkin ada siswa yang tadi ya gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Nah, kita sekali waktu kita samakan, kemudian kita lihat apakah yang gaya belajarnya auditori bisa atau mengimbangi lah yang gaya belajar visual. Seperti itu kita coba aja. Lama-kelamaan kan nanti mereka juga akan mempunyai gaya belajar yang variasi. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Jadi dalam sebuah kelompok kita tidak terpacu pada satu kelompok saja. Misalnya satu kelompok A terdiri dari A, B, C, D. Itu kelompok 1 maksudnya. Kelompok 1 A, B, C, D. Kelompok 2 E, F, G, H. Ya. Kemudian nanti di lain waktu jika ada kegiatan proyek lagi, kelompok 1 disilang. Mungkin tadi kelompok 1 kan A, B, C, D menjadi A, E, F, B. Nah, dibolak-balik. Jadi kelompoknya fleksibel, tidak melulu hanya itu saja. Ini juga bisa mempengaruhi tentang gaya belajar yang bervariasi tadi. Jadi misalnya anak yang auditori dicampur dengan anak yang visual, mungkin mereka akan bersinggungan itu banyak kolaborasi. Jadi gaya belajar yang auditori dia mengamati anak yang gaya belajar visual, kemudian sebaliknya. Jadi itu bisa membuat pembelajaran buat mereka juga.
yaitu tentang diferensi proses. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dalam diferensiasi produk, banyak produk yang dihasilkan. Contohnya tulisan ini maksudnya misalnya membuat sebuah karya, membuat sebuah karangan, itu kan bentuk tulisan. Kemudian yang kedua gambar. Ini kalau misalnya melukis, ada tugas melukis, itu siswa hasil akhirnya, intinya untuk di hasil akhir ada gambar. Kemudian yang ketiga grafik, ini di matematika ya, atau di pelajaran ekonomi bisa ada grafik, tapi untuk anak SD kita buat diagram saja seperti itu. Grafiknya bentuk diagram yang mudah dan sederhana. Kemudian yang keempat pidato. Ini kalau kita di kelas kelas 5 itu ada lomba pidato. Biasanya siswa disuruh untuk membuat teks pidato 17 contohnya. Nanti ketika pada waktu penilaian itu siswa disuruh maju satu persatu untuk berpidato, itu kita nilai. Itu yang produk yang dihasilkan. Kemudian presentasi ini kalau bekerja dalam kelompok, misalnya dalam membuat sebuah karya dari barang bekas, contohnya membuat mobilan, membuat pesawat, membuat robot, itu nanti satu kelompok disuruh maju ke depan untuk melakukan presentasi. Itu adalah produk yang mereka hasilkan. Ini diferensi produk ya. Kemudian menyanyi, ini juga termasuk produk, yaitu ketika kita mengajari siswa untuk menyanyikan lagu nasional contohnya. Kan terkadang kita ada penilaian di seni lah, kita ajak anak untuk bernyanyi satu persatu ke depan, kita dengarkan suaranya apakah nada betul, terus kalimat-kalimat yang dinyanyikan juga betul. Itu juga merupakan produk. Kemudian nilai tes ini juga termasuk produk yang dihasilkan. Ini bisa ulangan, bisa PTS tengah semester atau akhir semester. Yang terakhir adalah karya ini bisa bermacam-macam seperti tadi ya, membuat barang dari kardus bekas, hasil akhirnya itu adalah sebuah karya. Kemudian bagaimana cara melakukan diferensiasi produk? Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, itu cara melakukan diferensiasi produk. Jadi kita memberikan kepada siswa sebuah tantangan dan juga memberikan siswa sebuah pilihan. Sudah penutup ya. Belajar bareng di tempat KKG. Hati senang dapat ilmunya. Baru saja dapat satu episode, namun waktu juga yang mengakhirinya. Sampai jumpa.